Awal Mei lalu, Badan Pusat Statistik BPS merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia disebut melesat bahkan tertinggi di antara negara anggota G20. Meski kabar ini menjadi kabar baik, namun sejumlah pihak mempertanyakan apakah pertumbuhan ekonomi ini dirasakan masyarakat sepenuhnya. Berikut kita simak laporan khas redaksi. Ekonomi Indonesia melesat pada 3 bulan pertama 2026. BPS dalam rilis pada Selasa 5 Mei lalu menyebut pertumbuhannya mencapai 5,61%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahkan mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia ini tertinggi di antara anggota G20. Ekonomi tumbuh melesat tentu menjadi sebuah kabar baik. Namun meski begitu, menjadi pertanyaan, apakah dampaknya dirasakan sepenuhnya? Fakta di lapangan, sejumlah harga-harga saat ini naik, mulai dari bahan pokok seperti beras dan minyak goreng. Tidak hanya itu, sejumlah pelaku usaha harus putar otak karena biaya produksi mereka membengkak, salah satunya dengan kenaikan bahan baku impor, seperti kedelai dan plastik. Fakta bagaimana masyarakat mempertahankan daya beli mereka terlihat dari kondisi pedagang dan pembeli di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Seperti yang terlihat pada Selasa 12 Mei, pedagang menyiasati dengan menjual paket serba 5.000 agar menarik dan membantu pembeli yang uangnya pas-pasan. Oh, sangat membantu. Murah, harganya ya kejangkau sama kita beli. Loh, senang sekali. Membantu. Oh, sangat membantu, Pak. Contohnya gimana, Bu? Kita bisa beli banyak, Pak. Bermacam-macam. Bisa beli bawang, cabai, tomat. Beli ketangannya ini dapat 20.000. Berapa? 20.000. 20.000. Setengah. Kalau kita kan langsung dari bandar. Iya. Jadinya bisa kita jual serba 5.000 kalau sudah di kantor. Iya, ya untung lah. Saja kakak etalase satu ya untuk pergamisan. Tidak hanya di pasar tradisional, ancaman melemahnya daya beli masyarakat juga terjadi di loka pasar belanja online. Kenaikan biaya jual beli belanja online saat ini membebani sisi pembeli maupun pedagang. Jika ini terus terjadi, para konsumen pun mengaku mengurangi pembelian mereka. Kalau untuk lihat dari kondisi sekarang kayaknya sih wajar aja nggak sih kak, apalagi kayak kondisi ekonomi sekarang kan benar-benar drastis banget kan, apalagi dari UMKM yang biasanya kerja jualan offline tapi sekarang online kan pasti itu mempengaruhi juga. Iya, malah bikin saya itu kayaknya untuk belanja online harus dikurangin sih kayaknya, Mas. Soalnya banyak biaya-biaya tambahan seperti itu ya. Lalu kenapa melesatnya ekonomi Indonesia tidak sejalan dengan daya beli masyarakat? Ekonom senior Indef Afiliani menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini memang ditopang oleh belanja pemerintah yang jor-joran. Meski ekonomi Indonesia tumbuh, Afiliani mewanti-wanti pemerintah soal melemahnya daya beli masyarakat saat ini. Kemudian MBG ya, MBG aja yang mungkin nanti akan tetap mengkontribusi daripada pertumbuhan setiap triwulannya gitu. Tetapi apakah tidak berpikir tentang subsidi BBM yang akan naik kan? Itu kan mempengaruhi. Belum lagi kita melihat di April, Mei, Juni ini mungkin akan terjadi inflasi yang tinggi di mana sekarang harga BBM yang non subsidi udah naik ya. Kemudian harga-harga yang juga kita lihat sudah mulai terjadi peningkatan, ini akan juga mempengaruhi daya beli gitu. Sehingga itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan di triwulan 2. Selain soal daya beli masyarakat, Afiliani juga mengingatkan jika pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya ditopang dari belanja pemerintah, maka hal ini sangat rentan. Afiliani bahkan menyebut sejumlah industri saat ini terancam tutup sementara karena tingginya impor bahan baku produksi. Ini juga terlihat dari turunnya angka impor Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.